A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan banyak kenikmatan pada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa dipertemukan dalam live streaming pada siang hari ini. Yang berikutnya salawat dan salam adalah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabiin, tabiin, dan kepada seluruh umat beliau yang kepada beliau. Dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin. Kan kemarin kan saya sempat menjelaskan tentang ansia itu ya. Insya Allah hari ini mau saya ulangi lagi. Cuman saya konsep lebih enak lagi supaya lebih mudah dipahami. Dari sekian ini ada enggak yang punya masalah ini? Yang punya masalah anxiety ataupun masalah asam lambung? Silakan di absen dulu. Kalau ada yang punya masalah sistem cerna sampai anxiety dan semacamnya, silahkan di komentar, di kolom komentar. Saya mengalami anxiety, saya mengalami asam lambung. Jangan lupa silahkan komentar di kolom komentar dulu, biar saya bisa memetakan siapa aja ini yang mempunyai masalah di sistem cerna. Karena insya Allah nanti saya mau bahas masalah tentang anxiety. Nah, hari ini saya mau bahas masalah ini, masalah anxiety ini. Kemarin kan saya sempat bahas tapi cuma dicoret-coret di buku kecil kan, kayaknya kurang mantep lah, kayaknya kurang mantep penjelasannya. Nah ini nanti saya jelaskan tentang anxiety. Jadi anxiety itu teman-teman semua, tadi ini dibuatkan sama istri ya, dibuatkan istri papan. Bentar saya setting dulu. Anxiety itu karena faktor kecemasan dan kegelisahan. Nah penyebabnya yaitu bisa karena faktor defisiensi atau kekurangan ataupun lemah. Nah, defisiensi itu bahasa holistiknya ya teman-teman ya. Defisiensi itu artinya itu kekurangan ataupun lemah. Jadi kalau semisal seseorang itu anxiety tipe defisien, berarti apa? Dia anxiety tapi juga dibarengi dengan lemah, letih, lesu. Jadi gini teman-teman semua, masalah anxiety atau kecemasan atau kegelisahan itu biasanya ya paling umumnya dan kebanyakan itu tipe defisien. Tipe defisien itu apa? Dia itu kekurangan ataupun lemah dengan gejala khas yaitu namanya lemah, letih, lesu. Biasanya juga muka dan lidah juga pucat. Nah, kalau misal dia muka, lidah pucat, itu berarti dia apa? Kalau dia anxiety dengan ciri khas seperti itu, berarti dia tipe defisien, tipe kelemahan. Artinya apa? Energinya lemah. Nah, kelemahan itu bisa karena kelemahan energi, defisien itu bisa karena energi, bisa karena faktor kekurangan materi. Nah, jadi kalau misalnya seseorang itu yang mempunyai masalah anxiety, itu rata-rata itu kalau nggak kekurangan energi, ya kekurangan materi. Mesti orangnya lemah, letih, lesu. Nah, kenapa kok bisa muncul anxiety? Nah, kenapa kok sampai bisa muncul anxiety? Ya karena kan gini, kalau semisal apa itu namanya kalau kemarin kan saya analogikan kalau semisal di suatu negara ya. Nah sekarang ini saya analogikan seperti ini. Ketika di dalam keluarga itu semisal perekonomiannya itu tercukupi. Semisal contoh keluarga kita, mak-mak lah, ibu-ibu ya, semisal uang belanjanya itu tercukupi, terus kebutuhan untuk masak, kebutuhan untuk dapur dan semuanya tercukupi, kira-kira ibu-ibu akan tenang atau akan gelisah? Jadi ibu-ibu, mana ibu-ibu ini, ketika kebutuhan rumah tangganya tercukupi, mau beli lauk juga tercukupi, mau beli makan tercukupi dan semacamnya. Nah ketika tercukupi semuanya, kebutuhan rumah tangganya tercukupi, kita kira-kira ibu-ibu gelisah atau cenderung tenang? Tenang, ayam, tentrem, ya. Kalau semisal kebutuhan mak-mak ini ketika dinafkahi oleh bapaknya, ya toh,
kebutuhan terpenuhi, misal mau belanja apapun bisa. Terus di kulkas lauknya penuh, ikan, ayam, sayur apa segala macam di kulkas itu penuh. Seperti itu. Terus juga masih dikasih uang belanja, semisal mau jalan-jalan, semisal mau ke pasar, semisal mau beli emas apa segala macam, terpenuhi semuanya kebutuhan. Nah, ini otomatis akan membuat ibu-ibu itu tenang. Tenang, tidak gelisah. Karena kenapa? Tercukupi. Tapi beda lagi. Kalau semisal ibu-ibu nafkahnya itu kurang. Apa itu mau belanja aja uangnya mepet. Maaf kata mau belanja aja juga apa susah dan semacamnya. Karena kenapa? Terus juga lihat isi kulkasnya kosong dan semacamnya, itu akan membuat ibu-ibu cenderung gelisah atau cenderung tenang itu. Kita main analogi sederhana aja biar mudah dipahami ilmunya. Nah, saya ulangi lagi, mak-mak ketika lihat dompetnya kosong, mau belanja nggak ada uangnya. Terus ketika lihat isi kulkas kosong, cenderungnya akan gelisah atau akan tenang. Ayo komentar di kolom komentar dulu. Ini biar paham, ini logika sederhana ini. Gelisah atau akan tenang ketika lihat kulkas kosong? Cenderung gelisah kan? Lah, iya cenderung gelisah. Karena kenapa gelisah? Ya mau belanja, dompetnya kosong, terus juga mau apa namanya? Masa lihat kulkasnya juga kosong. Ya otomatis ini dompet kosong, ya mumet, gelisah, stres. Ya iyalah. Jadi kalau misal orang gelisah tidak tenang ya. Jadi ini, semisal orang semisal tubuhnya dia itu kekurangan materi ya. Baik itu di dalamnya ada darah, ada cairan, atau ada saripati, itu dia itu kekurangan, mesti akan membuat seseorang itu jadi anxiety, gelisah, takut-takutan dan semacamnya. Mau keluar rumah aja takut. Sama lah ketika mak-mak itu mau belanja ke tukang sayur, uangnya mepet, itu mau belanja banyak-banyak pun juga akan takut. Nah, takut uangnya kurang kan gitu. Tapi beda lagi ketika mak-mak itu dompetnya itu tebel, sudah dikasih nafkah sama suaminya, dompetnya tebel, ke tukang sayur, dia mau belanja apapun dan semacam, pede saja ngambil, cek pede dia. Karena kenapa? Uangnya banyak, kan gitu. Lah kalau misalnya nggak punya uang banyak, ya seperti itu, tadi cemas, takut kurang dan semacamnya kan gitu. Lah jadi apa? Ketika seseorang itu anxiety, salah satu penyebabnya itu apa? Ini kekurangan materi. Materi itu ada apa? Materi darah, materi cairan, ada materi saripati. Materi saripati itu maksudnya apa? Materi kalau perempuan ya berarti sel telur, kalau laki-laki berarti sperma. Begitu. Nah, terus juga masalah anxiety ini itu juga dipengaruhi karena energinya yang lemah. Lah, energi yang lemah ini ciri khasnya ya biasanya nafasnya pendek walaupun bergerak sedikit. Jadi ketika seorang itu bergerak sedikit, sudah ngos-ngosan, bergerak sedikit, sudah capek, berarti dia apa? Energinya lemah. Nah, kalau orang yang kekurangan energi dan kekurangan materi, otomatis akan menimbulkan anxiety. Jadi sifat energi itu apa? Sifat energi itu kan hangat. Sifat energi dia itu hangat, panas. Ketika seorang itu cenderung dingin, maka apa? Energinya lemah. Orang yang energinya lemah mesti cenderung dingin. Mau ngomong aja tidak pede, mau keluar rumah saja takut, mau ke masjid saja takut dan semacamnya. Nah seperti itu. Izin bang, kalau anxiety plus tipes gimana? Berarti nanti penyebabnya di anxiety yang disebabkan apa? Bisa kekurangan materi, bisa kekurangan energi. Nah kekurangan energi, kekurangan materi ini semuanya ini ada di masalah pola makan, itu ada. Nanti ada dari energi itu dipengaruhi oleh psikis, dipengaruhi oleh makanan, dipengaruhi oleh cuaca yang mempengaruhi energi. Materi dipengaruhi biasanya dari makanan. Seperti itu. Nah ini nanti pengaruh di apa? Di sistem cerna. Sistem cerna bisa dipengaruhi oleh pola makan dan energi. Itu nanti gitu. Jadi anxiety itu kecemasan dan kegelisahan ataupun was-was, takut dan semacamnya. Ini secara keilmuan holistik dulu ya. Karena nanti itu masalah was-was, takut, gelisah dan semacamnya secara keilmuan ruqyah itu bisa juga pengaruhi oleh was-was setan.
Tapi ini saya belum menghubungkan ke sana dulu. Saya mau membahas tentang dari segi sudut pandang holistik dulu. Nah, terus ini energi, nafas. Kalau misal dia kelemahan energi, berarti apa? Dia nafasnya pendek, walaupun bergerak sedikit. Nah, yang mempengaruhi energi itu ada beberapa hal yang mempengaruhi energi. Yang pertama yaitu apa? Psikis. Psikis itu bisa mempengaruhi energi. Karena kenapa? Mikir itu juga membutuhkan energi. Saya mikir ini, saya mau bikin konsep ini, saya juga membutuhkan energi. Makan saya harus cukup supaya apa? Supaya energi saya tidak lemah. Jadi saya bikin bagar seperti itu harus mikir juga. Nanti konsep seperti apa harus mikir. Lah mikir itu juga membutuhkan energi. Nah, ketika seseorang itu psikisnya cenderung ada masalah di psikis. Kalau semisal ini ya kita mikir, semisal saya bikin bagan ini, saya kan juga butuh mikir. Tapi kan saya nggak sampai stres. Artinya apa? Ketika saya ada mikir untuk bikin bagan, karena saya tidak stres dan semacamnya, makan saya masih enak. Lah, tapi seandainya dia ada masalah psikis, terus dia ini nanti sampai mempengaruhi di pola makan, nah yang ini yang jadi masalah. Jadi dia awalnya masalah psikis. Karena semisal contoh, dia ada kekecewaan dengan suami, ada kekecewaan dengan anak, ada kekecewaan dengan seseorang dan semacamnya. Lah karena dia ada suatu kekecewaan sehingga membuat dia itu energinya drop. Ingat, kalau orang kecewa, orang bersedih, itu biasanya kan dadanya kan cenderung mingkup gini, cenderung mingkup. Karena kenapa? Ketika dadanya mingkup, itu nanti mempengaruhi di energi dari apa? Dari nafas. Karena energi ini ya, ini dari psikis, makanan, cuaca, ya termasuk di sini dari energi dari nafas. Ini nanti gini. Gimana ya ditambahkan di mana ya? Ini pokoknya gitulah. Nanti nafas itu nanti berhubungan dengan makanan sebenarnya. Dengan makanan. Jadi gini, energi itu kan bisa yang mempengaruhi energi psikis, makanan, cuaca. Lah kalau psikis ini nanti bisa mempengaruhi di pola makan. Terus juga dia ini juga bisa mempengaruhi di sini sih. Tak tulis di sini ya. Ini tulisannya agak beda, enggak apa teman-teman ya. Ini soalnya tulisan yang bagus, ini tulisannya istri saya. Tulisan yang saya itu tulisan yang jelek. Makanya tadi saya minta tolong tuliskan aja tak tulis di uret-uret di kertas, minta tolong istri untuk ini membuat tulisannya lagi. Tapi ternyata masih ada yang kurang di sini. Jadi psikis ini nanti akan mempengaruhi di pola makan dan di oksigen. Nah, tulisannya beda atau sama istri saya tadi. Nah, ini oksigen lah. Atau O2. Kebaca enggak teman-teman? Kebaca enggak tulisannya ini? Jadi gini, orang yang mempunyai masalah psikis ini nanti akan mempengaruhi di pola makan dan mempengaruhi di oksigen. Nah, kita bahas dulu, kebaca lanjut ya. Kita bahas dulu masalah oksigen. Seret. Sini dulu. Nah, kita bahas dulu masalah oksigen. Nah, kalau orang yang cenderung sering bersedih kan akan membuat dia itu dadanya mingkup gini. Nah, ketika dadanya mingkup, seharusnya itu paru-parunya dia itu bisa tegap seperti ini, bisa melebar seperti ini. Tapi karena dia ada kesedihan, maka dia apa? Dadanya jadi mingkup. Nah, ketika dia dadanya mingkup, yang biasanya itu oksigennya itu dia hirupnya bisa maksimal. Karena semisal dia itu dadanya mingkup, jadi dia apa? Oksigennya pun juga tidak maksimal ketika dihirup, cuma gini aja. Kan gitu. Padahal oksigen itu termasuk apa? Termasuk energi. Nah, jadi gini, ketika seseorang itu sedih dan semacamnya, itu nanti mempengaruhi dua hal. Yang pertama di oksigennya, yang kedua di makanannya. Termasuk nanti pengaruh di hormon dan semacamnya. Kalau itu kan nanti lebih mikro lagi. Tapi pada umumnya dia nanti akan mempengaruhi di oksigen dan pola makanannya. Misal contoh orang bersedih kan dadanya kan cenderung mingkup. Kayak Bu Sulika itu kan kesedihan yang terlalu lama Bu Sulika kan. Karena Bu Sulika kan awalnya kan dari ini ada masalah psikis kan. Lah kesedihan yang lama itu Bu, itu akan membuat dadanya menjadi mingkup. Karena dadanya mingkup, nafasnya yang masuk juga
sedikit. Sehingga nafas yang masuk sedikit maka energinya lemah. Ingat, rumus energi ya. Itu ini harus ada pemanas, harus ada yang dimasak, yang ketiga harus ada yang pemanas, yang dimasak dan udara. Misal contoh ibu-ibu ketika memasak, yang pertama kan harus ada apinya. Terus api itu hidup kalau ada udara. Api akan hidup ketika ada udara. Terus yang ketiga, harus ada yang dimasak, yaitu apa? Makanannya. Harus ada kualinya. Kalau kuali itu ibaratnya apa? Lambung. Kalau pemanas tadi ibaratnya apa? Minmeng ataupun pemanas dalam tubuh itu harus kuat. Jadi kalau misalnya pengen membentuk energi ya, ini ya rumus energi ya teman-teman ya. Ini sebenarnya materi di kelas, cuman ini aja, nanti silakan dicatat. Siapa tahu nanti teman-teman yang nyimak itu juga paham. Rumus energi ya. Yang pertama, harus ada pemanas. Pemanas tubuh itu harus ada. Itu kalau dalam bahasa TCM-nya namanya minmeng. Rumus energi itu pemanas, ada pemanasnya. Yang kedua, oksigennya harus cukup. Karena untuk menghidupkan api membutuhkan oksigen. Terus yang ketiga, yaitu apa? Harus ada yang dimasak. Ketiga ini rumus energi. Nah, ketika seseorang itu cenderung sedih, maka apa? Dadanya mingkup. Ketika dadanya mingkup, volume paru-parunya juga mengecil. Ketika volume paru-parunya juga mengecil, maka oksigen yang masuk juga sedikit. Ketika oksigen yang masuk dia sedikit, maka apa? Akan melemahkan energinya, sehingga orang yang sedih rata-rata mesti orangnya lemah, letih, lesu. Nggak ada orang bersedih itu, nggak ada yang saya sedih, nggak ada. Orang sedih itu mesti lemah, letih, lesu, lentru, dadanya gini dan semacamnya. Terus juga nanti mau makan jadi males dan semacamnya. Nah, nanti kita bahas pola makan ya, kita bahas oksigen dulu. Nanti itu berkaitan dengan makanan itu sebenarnya itu sedih itu. Nah, jadi anxiety atau masalah lambung itu bisa diawali dari psikis ataupun makanannya. Ya, kita bahas dulu ya yang melemahkan energi tadi ya. Melemahkan energi itu kan bisa dari psikisnya, terus dia mempengaruhi di oksigen. Sampai sini paham belum teman-teman? Yang mempengaruhi di energi. Nah, energinya lemah itu apa? Nafas pendek walaupun bergerak sedikit. Terus dia ada yang mempengaruhi energi itu dari psikis. Kalau psikis nanti mempengaruhi di oksigen dan mempengaruhi di makanan. Kalau lidah putih terus gimana Ustaz? Ya nanti tergantung dia lidah putih, tapi gejala khasnya apa? Lidah putih gejala khasnya apa? Misalnya nanti dia lidah putih, terus lemah, letih, lesu, ada jantung berdebar dan semacamnya, berarti ada masalah juga di jantung. Tapi misalnya dia cuma lidah putih, sebah perutnya dan semacamnya, berarti lebih ke masalah lambung. Dan nanti ini teman-teman kalau memang mau konsultasi lebih lanjut dengan saya, dan mau ambil herbal dari kami dan atur pola makan sesuai arahan, memang harus fotokan lidahnya. Nanti fotokan lidahnya kirimkan ke sini biar saya diagnosa. Alhamdulillah nafasnya sekarang udah panjang Beb. Alhamdulillah. Berarti kan sudah membaik Bu. Nah, jadi kesedihan itu nanti mempengaruhi seperti itu. Terus juga asam lambung berat Pak. Ya nanti ini memang harus fotokan lidahnya. Kalau nggak ada foto lidah saya nggak bisa mendiagnosa. Nah, jadi paham ya sampai sini ya. Energi itu dipengaruhi oleh psikis. Terus seseorang yang punya masalah psikis, dia akan mempengaruhi di oksigen yang masuk. Dan sampai sini sudah paham sampai oksigen yang masuk? Karena orang yang sedih itu cenderung akan mingkup dadanya. Kan seperti itu. Nah, karena dia itu mingkup dadanya, banyak mikir makin anxiety. Iya. Jadi gini. Apa itu namanya? Tadi sampai ke masalah oksigen. Nah, terus kalau dia diawali dari kesedihan, jadi lemahnya energi diawali dari kesedihan, udah pakai ini aja lah. Kelemahan energi diawali dari kesedihan. Terus sebelum saya lanjut ini, itu kan anxiety, itu kan salah satu ciri khasnya kan mudah terpengaruh dalam artian ketika ada orang ngomong apa, dia itu akan membuat dia itu kepikiran terus.
ketika orang ngomong apa akan membuat dia itu galau dan semacamnya. Jadi dia akan mudah terpengaruh. Itu salah satu ciri khas anxiety-nya itu apa? Dia itu mudah terpengaruh dengan omongan seseorang. Itu sama ketika kita analogikan pada orang yang mempunyai masalah kekurangan energi dan kekurangan materi. Jadi gini, orang yang mempunyai kekurangan energi dan kekurangan materi itu bisa menyebabkan anxiety. Jadi analoginya gini teman-teman semua. Misal ya, katakanlah ini gelas, tak isi air cuma separuh, kan gitu. Terus ini juga ada gelas, tak isi air dia itu penuh. Nah gini. Nah, kalau semisal gelas yang tak isi air cuma separuh ini tak masukkan ke dalam kulkas, dan gelas yang tak isi penuh ini tadi tak masukkan ke dalam kulkas, maksudnya tak masukkan ke dalam freezer. Jadi gini, semisal saya ini ada air ini ya, semisal ada air tak taruh di gelas, tak isi penuh gelasnya, tak masukkan dalam freezer. Terus ini ada air tak isi separuh, tak masukkan ke dalam freezer. Lah kira-kira yang akan lebih cepat beku, gelas yang diisi air separuh, hanya diisi air separuh, atau gelas yang diisi air penuh? Ketika sama-sama dimasukkan ke dalam freezer, mana yang cepat beku? Gelas yang diisi air penuh atau gelas yang diisi air separuh? Silahkan di komentar di kolom komentar. Saya ulangi lagi. Ini gelas tak isi air separuh, tak masukkan ke dalam freezer. Ini gelas yang tak isi air penuh, tak masukkan ke dalam freezer. Kira-kira yang diisi air separuh dan yang diisi air penuh ini tadi, mana yang akan cepat beku? Yang isi separuh atau yang isi penuh? Yang separuh lah ya. Yang isi air separuh lebih cepat beku. Iya. Artinya apa? Kalau misal dia lebih cepat beku, berarti dia apa? Lebih cepat beku yang isi separuh. Dan ketika air yang isi separuh dan air yang isi penuh ini tadi, saya panaskan. Dua-duanya saya panaskan di terik matahari. Yang satu isinya separuh, yang satu isinya penuh. Sama-sama tak panaskan di terik matahari. Nah itu kira-kira yang akan cepat panas yang diisi separuh atau yang diisi penuh? Mana teman-teman, jangan nyimak ini. Ketika dipanaskan di tempat yang panas, tak kasih ke terik matahari, gelas yang isinya separuh dan gelas yang isinya penuh, maka cepat yang panas-panasnya cepat mana ketika dipanaskan di terik matahari? Lebih cepat yang separuh atau lebih cepat yang penuh? Monggo komentar di kolom komentar. Separuh yang isinya penuh. Kau yang isinya penuh sih? Itu gimana? Tak ulangi lagi ya biar gagal paham ya. Ini misal, ini ada gelas, tak isi air penuh, tak taruh di bawah terik matahari. Ini ada gelas, diisi air cuma separuh, tak taruh di terik matahari. Itu sama-sama ketika dipanaskan di terik matahari, itu yang akan lebih cepat panas yang isi penuh atau yang isi separuh? Enggak, dijawab dulu biar kita nyambung pembahasannya, biar gak gagal paham. Biar tidak gagal paham. Kan belum beku air yang diisinya penuh tadi. Enggak, maksudnya itu kan beda lagi pembahasan. Ini kan air, gelas tak isi air lagi, gelasnya diisi air lagi penuh, terus gelasnya diisi air lagi cuman separuh. Nah, ketika ditaruh di tempat yang panas, otomatis gelas yang isinya separuh dia akan lebih cepat panas dibandingkan gelas yang diisi air secara penuh. Nah, ini sama. Ketika seseorang itu dalam tubuhnya kekurangan energi dan kekurangan materi. Jadi materi dalam darahnya tidak penuh dan energi dalam tubuhnya tidak penuh. Nah, orang-orang yang mempunyai kekurangan di energi dan kekurangan di materi, maka apa? Akan membuat seseorang itu lebih mudah terpengaruh oleh cuaca, atau dia lebih mudah terpengaruh oleh perkataan. Jadi kalau ada orang ngomong apa itu dipikir terus. Kalau ada orang meninggal, dia jadi kepikiran. Ada berita buruk,
dia jadi kepikiran dan semacamnya. Lah itu kan ciri khas seseorang itu kekurangan energi ataupun materi. Kan anxiety kan seperti itu. Karena kenapa? Energi dan materinya itu kurang gitu loh. Jadi sama seperti yang analogi yang saya sampaikan tadi. Kalau memang dalam gelas itu dia airnya lebih sedikit, dia akan lebih mudah terpengaruh oleh cuaca. Kan gitu. Ketika cuaca dingin, gampang masuk angin. Ketika cuaca panas, gampang dehidrasi, kan gitu. Ini kan sebenarnya gini teman-teman. Ini kan sebenarnya kan ilmu yang apa ya? Ilmu yang mudah dan ilmu yang di alam itu terjadi gitu loh. Jadi sampai sini paham ya kenapa kok orang yang kekurangan energi dan kekurangan materi dia itu lebih mudah terpengaruh oleh cuaca atau terpengaruh oleh perkataan. Jadi kalau semisal mau apa namanya terbebas dari anxiety, berarti ya dinaikkan energinya dan dipenuhi materinya, kan solusinya kan itu. Jadi solusi anxiety sebenarnya apa? Menaikkan energinya dan memenuhi materinya, kan gitu. Nah, jadi kalau orang yang kekurangan energi dan kekurangan materi, maka dia pasti akan mudah terpengaruh oleh cuaca. Nah, tadi yang mempengaruhi energi itu ada dari psikis. Yang mempengaruhi energi yaitu apa? Dari psikis. Nah, terus yang berikutnya psikis ini nanti akan mempengaruhi asupan oksigen yang masuk, terutama kesedihan. Terutama kesedihan, merenung, memikirkan suatu hal dan semacamnya itu akan membuat asupan oksigen yang masuk juga berkurang. Ini berarti berkaitan dengan kerangka. Berkaitan dengan kerangka ataupun berkaitan dengan struktur tulang. Kan ada kan orang yang terapi tulang belakang. Jadi orang yang sesak nafas dengan terapi tulang belakang, sesak nafasnya sembuh atau sesak nafasnya berkurang. Itu sebenarnya dia tuh membuka saja. Membuka kerangka yang mingkup. Kan orang yang apa sedih itu kan cenderung kerangkanya kan mingkup gini. Nah, ketika dia itu dibuka dengan gerakan-gerakan tertentu dan semacamnya, itu akan membuat apa? Membuka lagi dadanya sehingga volume paru-parunya juga dia bisa menghirup udara secara maksimal. Sehingga apa? Ketika seorang itu sesak nafas dan semacamnya dengan postur yang cenderung mingkup gini, ketika dia diterapi dengan membuka itu tadi nanti akan mengurangi ini seseknya seperti itu. Tapi ingat, ketika sudah digitukan, kalau semisal dari psikisnya dia masih ada masalah, masih ada kesedihan dan semacamnya, mesti nanti mingkup lagi. Walaupun sudah dilebar-lebarkan, nanti apa? Ketika psikisnya belum selesai, mesti nanti bermasalah lagi. Jadi gitu. Nah, terus pengaruhnya apa nanti oksigen ini ke ke energi, karena oksigen itu termasuk juga sumber energi kita. Makanya ketika jantung itu kan dia memompa darah dari jantung ke paru-paru kan untuk ngambil oksigen. Setelahnya kan oksigennya itu dialirkan ke seluruh tubuh kan gitu. Artinya apa? Kenapa kok pakai oksigen ya? Karena dia untuk energi tubuhnya kan gitu. Nah, jadi ketika asupan oksigen tercukupi, maka insya Allah juga energinya juga tercukupi. Selain dari makanan ya. Jadi tadi kesedihan tadi ataupun psikis tadi mempengaruhi energi, mempengaruhi oksigen karena berpengaruh pada struktur tulang dadanya atau struktur rangka dadanya. Terus juga sifat dari kelemahan energi. Ingat, sifat energi itu kan hangat. Sifat energi dia itu hangat. Sedangkan orang energinya lemah cenderungnya dingin. Sifat energi dia itu hangat. Orang energinya lemah dia itu dingin. Kan gitu. Nah, orang kalau terpapar di hawa dingin yang lama, kayak teman-teman ketika terpapar di hawa dingin yang lama, semisal di daerah bersalju, ataupun terpapar hawa dingin yang lama di daerah Tawangmangu ataupun di daerah pegunungan. Ketika seorang terpapar hawa dingin yang lama, maka apa? Akan menimbulkan yang namanya dahak. Akan menimbulkan dahak. Jadi orang yang terpapar dingin di tempat yang lama, itu nanti akan ingusan, hidungnya tersumbat, berarti kan memunculkan dahak. Jadi kalau orang terkena hawa dingin yang terlalu lama, tapi
tubuhnya tidak mampu membentuk antibodi, atau semisal dia di hawa dingin yang dimakan cuman sayur bening dan buah, maka apa, tubuhnya akan cenderung dingin sehingga memunculkan dahak. Kan gitu. Makanya orang-orang di daerah Eropa, di daerah bersalju, mereka itu yang dimakan cenderungnya daging. Karena sifat daging itu hangat. Karena dia sifat daging itu hangat, maka tubuhnya akan cenderung hangat, dan dia ini juga bisa mampu membentuk antibodi tubuhnya untuk melawan hawa dingin di salju tersebut. Kan gitu. Nah, ketika seseorang itu sedih terlalu lama, dia mempunyai masalah kesedihan terlalu lama dan semacamnya, sedangkan sedih dia itu menenggelamkan energi, terus ditambah lagi seharusnya itu dadanya bisa membuka, tapi karena dia sedihnya terlalu lama, dadanya memingkup, terus juga mempengaruhi di volume paru-parunya, sehingga apa, akan memunculkan dahak. Makanya ketika orang bersedih sampai nangis, keluar air mata, mesti akan juga mengeluarkan dahak. Itu kan gitu. Jadi orang yang bersedih sampai mengeluarkan air mata, nanti juga mengeluarkan dahak. Kan gitu. Sampai sini paham belum? Jadi kesedihan, energi lemah itu juga bisa memunculkan dahak. Sampai sini paham belum teman-teman? Proses terjadinya suatu penyakit tadi. Betul Beb, ya Bululu kan yang mengalami kan. Sampai sini sudah paham ya. Yang lain sudah paham belum? Yang lain, sebelum kita lanjut pembahasan, sampai sini paham belum? Bener Beb, kadang kalau sedih sampai nangis kok jadi pilek, ya iya kan gitu. Insya Allah paham ya sampai sini ya. Insya Allah paham sampai sini ya. Kenapa kesedihan dia bisa memunculkan dahak secara keilmuan holistik. Nah, nangis juga bikin meleleh. Iya, karena nangis berarti kan ada kesedihan juga kan Bu. Paham Beb, tapi nanti lupa lagi ya enggak apa-apa, namanya belajar, kadang ingat kadang lupa. Jadi insya Allah paham ya sampai sini ya. Jadi kelemahan energi dipengaruhi oleh psikis, bisa dipengaruhi oleh beberapa hal ya, pengaruh psikis, makanan, cuaca kan gitu. Kalau semisal dia itu dari psikis, dia bisa menyebabkan apa? Mempengaruhi di udara yang dihirup ataupun oksigen, dan dia juga menyebabkan masalah di pola makan. Nah, jadi kalau orang yang bersedih terlalu lama itu nanti juga bisa memunculkan dahak. Yang terjadi sama saya sekarang, di mendam sedih sampai punya gejala GERD anxiety. Iyalah, kalau bersedih itu kan sampai membuat drop. Kenapa sampai muncul anxiety? Ya karena energinya drop. Terus yang berikutnya, kesedihan dari masalah psikis ini nanti juga akan mempengaruhi di makanan. Lanjut tadi masalah psikis, dia juga bisa mempengaruhi di oksigen. Terus juga dia juga mengaruhi di makanan, pola makan. Karena kalau semisal orang yang cenderung sedih kan cenderungnya jadi malas makan, ya kan? Mana yang pernah mengalami kesedihan? Kalau orang bersedih cenderungnya malas makan atau malah jadi doyan makan. Nah, sedih itu kan pasti semua orang pernah mengalami, ya kan? Ketika seseorang itu bersedih, cenderungnya itu makannya banyak atau jadi malas makan. Iya, karena kesedihan itu dia itu akan membuat seseorang menjadi malas makan. Tapi kalau semisal orang yang bersedih itu kan buat malas makan. Tapi kan bersedih itu juga berpikir. Orang bersedih itu juga berpikir. Bersedih itu berpikir, semisal dia kecewa dengan seseorang itu mesti dia berpikir terus. Sudah sedih berpikir, malas makan. Berpikir itu juga membutuhkan energi, dia malas makan, ya energinya tambah drop lah. Kan gitu. Terus saya kalau sedih nggak malas makan, tapi nggak bisa tidur siang malam. Ya, berarti kan kalau misal makannya masih bagus, tapi nggak bisa tidur siang malam, itu berarti kan menenggelamkan energi juga. Karena ketika seseorang tidak tidur, istirahatnya kurang, kan seharusnya tubuh itu dicas ya.
ngecasnya itu kan dengan ini, ngecasnya kan dengan istirahat. Nah, ketika seorang itu apa namanya? Istirahatnya kurang, casnya kurang, ya mesti ya lemah mati lesu lah, berhubungan lagi dengan energinya drop kan gitu. Jadi berhubungan lagi dengan energinya drop. Nah, terus lanjut lagi ya. Jadi tadi malah menutupi ini. Nah, gini. Nah, jadi masalah psikis itu juga bisa mempengaruhi di pola makan. Jadi pola makan ini bisa membuat dia itu jadi malas makan, atau ketika dia makan, yang dimakan makanan yang tidak bergizi. Nah, itu juga bisa. Jadi ketika dia makan, yang dimakan makanan yang tidak bergizi. Misal dia ada kesedihan dan semacamnya, karena dia malas makan, dia malah ngemil. Yang dimil apa? Semisal kayak ngemil kebanyakan, malah yang dimil malah buah, yang dimil malah olahan tepung, roti, biskuit, cilok, cireng dan semacamnya, karena dia malas makan, yang dimakan malah makan makanan yang tidak bergizi. Nah, ketika dia malas makan, yang dimakan makanan tidak bergizi, ya otomatis akan membuat apa? Membuat energinya drop. Walaupun dia makan, tapi makannya nggak bergizi, mesti energinya drop. Seperti itu. Nah, makanan yang tidak bergizi dan drop dan semacamnya, itu juga nanti mempengaruhi di sistem cerna. Juga akan mempengaruhi di sistem cerna. Misal contoh, saya tuh anxiety, tapi diawali dari pikiran. Misal contoh, dia karena ada kesedihan terlalu lama dan semacamnya, jadi malas makan, ataupun dia makan, yang dimakan tidak bergizi, ya otomatis akan mempengaruhi energinya mesti drop, kan gitu. Energinya drop, mesti muncul anxiety, itu kan gitu. Jadi masalah psikis mempengaruhi oksigen dan juga bisa mempengaruhi di pola makan. Sampai sini paham belum? Apakah perut panas, perih, sariawan, bibir kering itu masih lambung yang bermasalah, Pak? Bisa. Kalau ada sariawan, bibir kering, terus perut panas, perih, berarti kan ada luka di lambung kemungkinan. Kalau sampai perih itu ada luka biasanya. Itu tipe lambung panas. Biasanya tipe lambung panas dengan lidah, kalau misal di lidah pinggirnya itu ada merahnya, berarti kan ada masalah di emosi juga. Coba cek emosinya. Sering marah enggak, atau menahan marah enggak? Nah, kalau sering marah dan menahan marah, itu namanya panas di liver yang menekan lambung. Kalau dalam bahasa TCM-nya itu liver itu kan diibaratkan sebagai pohon, lambung itu diibaratkan sebagai tanah. Kalau liver terlalu panas, berarti apa? Pohonnya digunduli, terlalu sedikit pohonnya, maka akan mengeringkan tanah. Pohon ketika digunduli, dia akan mengeringkan tanah. Nah, sifat kering kan menimbulkan panas. Ketika seseorang itu sering emosi, ada masalah tertentu, dia itu sering emosi dan semacamnya, itu akan memanaskan liver. Ketika livernya panas, maka apa? Organ tanah, yaitu lambungnya, ikut panas. Nanti gitu. Itu namanya liver yang memanaskan lambung lah, bahasanya gitu. Itu dalam teori busing itu. Tapi nggak perlu lah kita terlalu dalam di situ. Itu teori TCM. Mumet nanti kesempatan kita bahas itu. Apakah perut kering juga juga termasuk? Kalau misal mulut kering ya, dia bisa panas murni, bisa panas yang terkungkum lembab. Jadi dia ada panas, tapi terkungkum lembab di situ. Seharusnya bisa tersirkulasi, tapi nggak tersirkulasi. Biasanya itu semisal mulut kering atau tenggorokan kering, tapi ada dahaknya. Itu biasanya ada panas terkungkum lembab. Berarti dia kering tapi berdahak, terus lidahnya itu cenderung pinggirnya merah, tengahnya masih ada selaput putihnya. Biasanya gitu. Saya menahan marah, Bib, karena suami kawin lagi. Aduh. Ngelang. Aduh. Nahan marah karena suami gitu. Berarti kan livernya yang panas, Bu. Nahan marah. Yang sabar ya Bu Lulu ya. Ya kadang memang gitu, memang nahan marah itu kan memanaskan liver. Livernya panas, dia kan juga memanaskan lambung. Karena kan dalam teori busing itu kan ada namanya katla, kayu, api, katla, kayu, api, tanah, logam, air, kan gitu. Itu dalam teori busing kan gitu.
Ketika organ liver terlalu panas, liver itu kan ibaratnya itu kan pohon. Liver itu ibaratnya itu pohon, kayu ataupun pohon. Ketika pohon dia itu terlalu sering terkena panas, maka apa? Akan membuat pohon itu mati. Lah ketika pohonnya itu mati, maka apa? Otomatis tanahnya juga kering. Lah tanah itu kalau dalam keilmuan TCM itu diibaratkan sebagai lambung. Lah kalau livernya panas, menahan amarah, menahan marah, itu apa? Juga akan memanaskan lambungnya sehingga akan timbul rasa panas dan perih di lambung. Nah, kalau yang seperti itu nanti biasanya kalau tempat kami nanti pakainya herbalnya kurma life. Nanti kurma life itu dia untuk apa mendinginkan perut dan mendinginkan lambung dan mengobati nyeri lambungnya itu, tapi dia juga menaikkan energinya. Itu nanti yang pakainya kurma life itu yang seperti itu. Tapi nanti ya ini tergantung foto lidahnya. Nah, ini tolong foto lidahnya aja kirimkan ke sini. Karena nanti berkaitan dengan diagnosa. Gitu ya. Itu teman-teman yang apa yang mengikuti pola makan dari kami, herbal dari kami itu yang sembuh itu ya alhamdulillah pada membaik rata-rata. Saya awal kena GERD karena sedih yang berlebih, Beb. Nah, iya kan? Jadi sedih yang berlebih kan nanti kan mempengaruhi di situ. Jadi memang anxiety itu dipengaruhi energi dan materi. Energi bisa dari psikis, mempengaruhi oksigen, mempengaruhi makanan. Kan gitu ya. Kalau fokus pada nafas gimana ya, Beb? Bahaya enggak, Beb? Maksudnya fokus pada nafas. Maksudnya gimana? Ya kalau semisal mau memperbaiki energi ya selain perbaiki dari makanannya, olahraga. Olahraga kan nanti mempengaruhi di nafas juga. Mempengaruhi di ritme nafas sehingga membuat badannya juga hangat. Karena untuk menaikkan energi itu kan menaikkan energi penghangatan salah satunya dari dengan olahraga. Lanjut nggak ini pembahasan ini? Teman-teman lanjut nggak? Masih kuat nggak ini? Saya lanjutkan pembahasan ini. Jangan sampai mual dan muntah loh udah gara-gara dijelaskan seperti ini. Nah, jadi masalah anxiety bisa disebabkan karena apa? Kekurangan energi dan kekurangan materi. Kekurangan energi, hadir bentar, monggo silakan. Kekurangan energi itu bisa dipengaruhi psikis. Psikis bisa mempengaruhi di oksigen dan mempengaruhi di pola makan, kan gitu ya. Lanjut lagi, energi itu juga bisa dipengaruhi dari makanan. Bisa dipengaruhi dari makanan. Jadi kalau semisal dia lemah, letih, lesu, lidahnya pucat, lemah, letih, lesu, lidahnya pucat. Terus apa itu namanya? Lemah, letih, lesu, lidahnya pucat, bergerak sedikit itu terasa sempoyongan. Jadi ketika orang itu lemah, letih, lesu, bergerak sedikit sempoyongan, bergerak sedikit nafasnya tersengkal-sengkal dan semacamnya, itu menandakan energinya drop. Nah, itu bisa mengaruhi psikis termasuk juga di makanan. Nah, kalau makanan berarti apa? Ini yang sering saya sampaikan kan di sini. Yang sering saya sampaikan kan di poin di makanan ini. Yang sering saya sampaikan poin di makanan. Jadi ketika dia lemah, letih, lesu, lidahnya pucat, energinya drop, yang dimakan kok makanan yang bersifat dingin. Nah, ini kita kembali mengulas tentang masalah materi kemarin ya. Energi dari energi. Energi, sifat energi itu apa? Hangat. Sifat energi dia itu hangat. Kan gitu. Berarti kalau misalnya seorang kekurangan energi, berarti lawannya hangat, dingin. Kalau kita melihat orang yang sudah meninggal, maka kita pegang tubuhnya mesti dingin, badannya pucat, termasuk lidahnya mesti pucat. Karena orang yang sudah meninggal, dia sudah tidak ada nyawanya dan tidak ada apa energi penghangat dalam tubuhnya sudah hilang. Orang yang meninggal, nyawanya keluar, energi penghangat dalam tubuhnya sudah hilang, kan gitu. Berarti ketika dipegang dia itu dingin, lidah badannya pucat, mesti lidahnya juga pucat, kan gitu. Nah, ketika seseorang kok tangannya dingin, kaki dingin, lidahnya pucat, artinya apa? Energi penghangat di dalam tubuhnya yaitu apa? Lemah. Kalau orang dilihat lidahnya pucat, lemah, letih, lesu, tangan dingin, kaki dingin, sempoyongan, lidahnya pucat, berarti energi dalam tubuhnya lemah. Sedangkan sifat energi dia itu hangat, kan gitu. Berarti kalau dari segi psikis, berarti apa? Dia harus disemangati supaya dia ini energinya naik dari segi psikisnya.
Karena semisal dia itu semangat, sehat dan semacamnya, otomatis apa? Energinya akan naik dari segi psikisnya. Kan gitu. Terus yang berikutnya dari makanannya. Dari makanannya. Berarti apa? Harus memakan makanan sesuatu yang bersifat menaikkan energinya. Kan gitu. Makan makanan sesuatu yang bersifat menaikkan energinya. Nah, kalau semisal seseorang itu lemah, letih, lesu, lidah pucat, berarti energinya drop, tubuhnya cenderung dingin. Nah, kalau semisal cenderung dingin, pantangannya apa? Orang yang lemah, letih, lesu, lidah pucat, badan cenderung dingin, sering keluar keringat dingin, pantangan makanannya apa? Ayo, yang sering ikuti live. Ini dari makanan, orangnya lemah, letih, lesu. Orangnya lemah, letih, lesu, lidahnya pucat, badannya pucat, dipegang dingin, tidak ada hangat-hangatnya. Apa yang bikin energinya drop? Makanan yang bersifat dingin itu apa aja? Ada yang jawab tepung, ada yang jawab buah. Buah yang asam biasanya. Minyak-minyak, es, es ya. Wah, es itu ya dingin gitu. Santan, minyak zaitun. Nah, jadi ini makanan kalau semisal sudah dia itu lemah, letih, lesu, lidahnya pucat, terus kaki dingin, tangan dingin, energinya drop, berarti apa? Harus hindari makanan yang bersifat dingin, yaitu ada sayur, ada buah. Cuman kalau sayur dia ini dimasak dengan bumbu rempah, karena dia bumbu rempah itu dia sifatnya panas dan kering, maka bumbu rempah tadi bisa menetralkan sifat lembab dan dinginnya yang ada di sayur. Makanya ketika menyayur mesti kasih bumbu rempah supaya apa? Dia tidak terlalu dingin ketika masuk ke dalam perut kan gitu. Terus yang berikutnya ada buah. Karena sifat buah dia itu apa? Dingin. Sifat buah dia itu dingin. Nah, ketika orangnya sudah kondisi cuaca yang cenderung mendung seperti ini. Ini kan cuaca kan mendung ini. Cuaca cenderung mendung, cenderung dingin, kan gitu. Nah, ketika di cuaca cenderung mendung dan cenderung dingin seperti ini, maka apa? Allah Ta'ala membuat buah-buahan tadi rasanya jadi sepo, atau rasanya jadi dingin, ataupun rasanya jadi nggak manis gitu loh. Karena kenapa? Memang buah-buahan dia itu tidak cocok ketika dikonsumsi pada musim dingin. Itulah kenapa Allah Ta'ala itu memasakkan buah dengan maksimal, semisal semangka, semisal melon, itu akan matang secara maksimal ketika di puncak musim kemarau. Karena musim kemarau itu kan panas dan kering. Kita butuh pelembab. Makanya ketika itu Allah Ta'ala membuat semangka dan membuat melon, itu membuatnya itu berlimpah di mana-mana, membuatnya berlimpah. Nah, sebagai apa? Sebagai pelembab untuk manusia yang mengalami musim panas dan kering, kan gitu. Tapi kalau musimnya sudah cenderung dingin seperti ini, terus juga badannya lemah, letih, lesu, lidah pucat, sering keluar keringat dingin, kaki dingin, kok dia makan buah, kira-kira apa yang terjadi? Teman-teman, ini biar lebih paham lagi ya. Kalau cuaca sudah dingin, tubuhnya cenderung dingin, lidahnya pucat, lemah, letih, lesu, kok yang dimakan kok buah yang bersifat dingin, kira-kira apa yang terjadi? Ini pingsan ya, waduh, kok sampai pingsan itu, lemes, pingsan, drop. Apa yang terjadi kira-kira? Drop ya, drop. Masya Allah, drop, iya drop lah. Dan itu teman-teman, dan hal itu banyak terjadi. Dan kebanyakan ya teman-teman ya, kebanyakan di luar sana ya. Kalau yang sifatnya dingin bagusnya makan apa yang bagusnya? Ya daging lah, makan daging.
makan daging atau protein hewani. Atau semisal sayur ya di bumbu rempah gitu. Makanya aku kemarin makan melon banyak, badan lemes. Ya iyalah. Kan sifat melon kan dingin, Bu. Ketika nanti itu dikonsumsi oleh orang yang cenderung lemah letih lesu, anxiety, lemah letih lesu, tipe defisien, dia kelemahan energi, yang dimakan buah mesti drop. Jadi gitu. Sampai sini paham belum ini? Ini masih panjang loh, saya belum bahas masalah saripati dan semacamnya pola makan di sini, saya belum bahas loh ini loh. Ini baru saya jelaskan sampai ini di poin ini. Minimal yang menambah energi badan. Ya nanti bisa dengan herbal, pola makan. Buah yang cocok kalau misal buah itu hampir semuanya dingin kecuali kurma. Kalau kurma dia masih ada hangatnya. Dan kalau misal cuaca seperti ini nggak usah pengen buah lah. Mau cuaca dingin seperti ini ngapain kita makan buah? Jadi kalau misal buah ya nanti kalau semisal buah itu hampir semuanya dingin ya, kecuali kurma. Kalau durian dia itu di lembab hangat, tapi dia cenderung lembabnya daripada hangatnya durian. Tapi kalau semisal yang lemah letih lesu lidah pucat, tetap saya nggak rekomendasi durian. Nah ini ya, jadi tadi ini kita membahas sampai di masalah makanan. Jadi kalau misalnya lemah letih lesu berarti hindari makan makanan yang bersifat ngedropkan energi. Cara dapetin energi hangat gimana Ustadz? Cemilanku tiap hari buah ya sudah. Jadi anxiety itu bisa disebabkan karena defisiensi ataupun kelemahan. Nah, defisiensi itu artinya apa? Kekurangan ataupun lemah. Dia itu biasanya lemah letih lesu, muka, lidah pucat. Itu rata-rata yang kami temui seperti itu. Terus ini defisiensi ini ada yang defisiensi energi, dia kekurangan energi, ada yang kekurangan materi. Ini juga bisa menyebabkan anxiety. Terus kalau yang kekurangan energi biasanya nafasnya pendek, walaupun bergerak cuma sedikit, tapi dia nafasnya pendek, ngos-ngosan, jalan sedikit sudah ngos-ngosan dan semacamnya. Berarti energinya drop, kan gitu. Terus apa itu namanya? Kalau semisal dari defisiensi energi itu bisa disebabkan karena apa? Psikis yang sedih yang terlalu lama bisa menyebabkan masalah di oksigen karena berpengaruh di organ paru-parunya yang mingkup karena kesedihan, sering mingkup gini kan sedih kan orang sering mingkup gini, nanti mempengaruhi di oksigen yang masuk, karena mempengaruhi oksigen yang terus juga mempengaruhi di pola makannya. Nah ini tadi sudah saya jelaskan di situ. Terus yang berikutnya yang bikin energi lemah tadi selain dari psikis bisa dari makanan, bisa dari makanan. Nah makanan ini biasanya makanan yang bersifat dingin, yaitu apa? Dari buah atau sayur bening ya. Kalau sayurnya dikasih rempah sih masih aman-aman aja. Kalau perutnya masih kuat ya. Kalau semisal dia yang sayur bening biasanya drop. Terus buah, terus termasuk juga di sini, makanan di sini termasuk makanan yang diolah lebih dari sekali. Karena ingat, makanan yang diolah lebih dari sekali, dia lebih susah dicerna dibandingkan makanan yang diolah cuman sekali. Makanan yang diolah lebih dari sekali itu apa? Ya itulah cemilan itulah. Kayak olahan tepung itu kan rata-rata kan diolah lebih dari sekali. Wong tepung sendiri itu kan dia dari singkong dipanaskan jadi gaplek, terus juga digiling jadi tepung. Itu kan berarti kan lebih dari sekali proses pemasakannya. Dari tepung dia diolah jadi cilok, cireng, jadi kue dan semacamnya. Berarti dia itu kan lebih dari sekali pengolahannya. Nah, ketika makanan yang diolah lebih dari sekali, maka apa? Akan membuat sistem cernanya itu mesti bermasalah. Karena akan lebih susah diurai gitu. Kan gitu. Terus juga yang berikutnya makan makanan yang malnutrisi atau tidak berkualitas. Contoh yang olahan tepung tadi. Itu rata-rata gitu. Karena kan gini, yang saya temui ya teman-teman ya, ketika pada teman-teman itu pada WA ke saya, Japri ke saya dan semacamnya, rata-rata itu ini, rata-rata apa itu namanya, masalahnya itu karena keseringan ngemil. Kalau nggak ngemil olahan tepung, mesti ngemilnya buah. Rata-rata itu. Makanya kan ketika berobat ke saya itu mesti tak sarankan kembali ke makanan pokok. Yaitu apa? Nasi, protein hewani, sayur sebagai pelengkap. Sudah makanan pokok itu. Coba difokuskan itu dulu, herbalnya masuk untuk memperbaiki sistem cernanya. Kan gitu. Nah, kalau semisal
Disuruh gitu kan susah, masih ngemil dan semacamnya, ya itu biasanya kan susah sembuhnya. Tapi ketika pola makannya kembali ke makanan pokok, herbalnya masuk untuk memperbaiki sistem cernanya, insya Allah nanti itu juga akan membaik. Itu teman-teman itu yang sudah yang sudah berobat tempat kami dan semacamnya itu, kalau dia pola makannya diatur sesuai dengan arahan dan paham karakter tubuhnya, insya Allah pada membaik kok, pada membaik. Jadi gitu ya. Kita tadi ini sampai apa ini, sampai makanan ya. Nah, terus cuaca. Cuaca ini akan mempengaruhi ketika cuacanya terlalu panas atau cuacanya terlalu dingin. Contoh misal orang yang lemah energi, orang yang punya kelemahan energi, atau orang lah. Oh ini misal cuaca ini ya, cuaca ini. Semisal cuacanya cenderung panas, cuaca cenderung panas ya. Cuaca cenderung panas, sifat panas, dia itu akan menguapkan air. Sifat panas, dia itu akan menguapkan air. Nah, ketika seseorang itu materi dalam tubuhnya itu berkurang, mesti akan membuat dia itu juga lemah, letih, lesu. Itulah kenapa ketika seseorang dipanaskan terlalu panas, itu akan membuat seseorang tadi energinya mesti drop. Jadi yang pengaruh energi itu bisa dengan cuaca. Baik cuacanya terlalu panas atau cuacanya terlalu dingin. Ini teman-teman ini yang ada nggak yang pernah mengalami upacara bendera, kepanasan, terus pingsan, itu ada nggak? Yang pernah ngalami gitu ketika upacara bendera dulu pas zaman sekolah? Kepanasan terus pingsan ataupun upacara 17-an. Pernah dulu SMP ya. Iya, berarti apa? Menunjukkan energinya drop gitu. Bisa jadi dia itu juga kekurangan materi. Kurang materi ini apa? Mungkin paginya belum sarapan atau paginya belum makan sehingga materinya kosong, dia terpapar hawa panas, karena dia sifat panas itu menguapkan materi, maka apa? Akan membuat dia itu juga menjadi lemah, letih, lesu, bahkan pingsan. Kan gitu. Nah, jadi terlalu panas dia juga bisa ngedropkan energi. Kalau terlalu dingin dia juga bisa mengedropkan energi. Contoh misal, kalau terlalu dingin ya, kalau terlalu dingin itu misal di tempat yang dingin, semisal tempat yang bersalju, ataupun tempat yang dingin itu misal di Tawangmangu ataupun di Kutub Utara dan semacamnya yang cenderung dingin, akan membuat orang itu jadi malas bergerak. Mesti orang itu pengennya itu kemulan, pengennya itu selimutan, malas bergerak dan semacamnya. Karena kenapa? Sifat dingin dia juga menenggelamkan energi. Aku terakhir minum es sampai sekarang nafas pendek. Aku terakhir minum es sampai sekarang nafas pendek. Ya nanti foto kalidanya aja kirimkan ke sini, nanti biar didiagnosa. Lah jadi kalau orang terlalu panas di cuaca panas bisa membuat energinya drop. Orang yang terpapar terlalu dingin juga membuat energinya drop. Tapi ketika dia antibodinya kuat, energinya bagus, energinya tercukupi, materi tercukupi, ketika dia terpapar hawa terlalu panas atau terlalu dingin, insya Allah dia akan lebih bisa menahan lebih lama dibandingkan orang yang kekurangan materi dan kekurangan energi. Kalau orang antibodinya bagus ya dia tidak akan terlalu terpengaruh oleh cuaca. Ibaratnya yang saya sampaikan tadi lah, ini semisal gelas tak isi air penuh, gelas tak isi air separuh, sama-sama tak panaskan, maka apa? Otomatis gelas yang isinya separuh akan lebih mudah panas dibandingkan isinya penuh. Begitu juga semisal seorang itu energinya cukup, materinya cukup, sama-sama dipanaskan, mesti orang yang energinya cukup dan materinya cukup, mesti apa? Akan membuat dia itu lebih tahan lama dibandingkan yang materinya kurang, energinya drop. Sama ketika mau ditaruh di tempat dingin pun juga sama. Itu ya, itu cuaca. Dari sini paham belum, teman-teman? Kalau stres bikin stuck dada ya, Bib. Iyalah, stres kan ini. Orang yang berpikir, orang yang stres, ataupun orang ada masalah psikis, orang yang berpikir lah. Orang berpikir itu akan menguras materi dan menguras energi. Orang yang berpikir keras akan menguras energi dan menguras materi. Makanya ada orang itu dia itu kerja, fokus kerjaan dan semacamnya, padahal dia nggak main fisik.
Kan ada kan orang yang kerja cuman di kantornya ngetik lah apa segala macam, padahal dia tidak bekerja fisik. Tapi kenapa kok dia kok lapar? Orang tidak bekerja fisik, tidak keluar keringat, pekerjaannya tuh mikir. Tapi kenapa kok dia kok lapar? Ya karena ini, karena apa? Karena mikir itu juga butuh energi. Otaknya banyak kerja, iya. Jadi kan misalnya orang stres, banyak berpikir, itu juga akan menguras materi dan menguras energinya. Otomatis apa? Bisa menimbulkan anxiety juga. Itu kan gitu. Sering tiba-tiba cemas, takut. Nah, nanti dicek kalau misal dia sering tiba-tiba cemas, takut, dicek, cek energinya dan cek materinya. Berarti nanti apa? Fotokan lidahnya aja ke sini. Jadi teman-teman nanti itu misal pengen didiagnosa foto lidah ya. Jadi untuk mengetahui dia itu kekurangan energi, materi itu dari foto lidahnya dan gejala khasnya. Misal contoh tadi, dia ada nafas pendek, bergerak sedikit, capek dan semacamnya, itu kan ciri khas kekurangan energi. Terus misal dia juga kekurangan materi, berarti kan kalau orang kekurangan materi tergantung dia materinya darah, cairan atau saripati, itu nanti ciri khasnya beda-beda. Itu nanti di pembahasan next time, itu soal materi itu. Tadi kita membahas masalah energi. Materinya gampang dicerna Pak, sama orang sakit lambung. Alhamdulillah. Ini ya jahe dan serai ya. Ini ada pertanyaan tadi ini yang menanyakan minum jahe dan serai masih lemes dan semacamnya. Ingat, sifat dari jahe dia itu mengebas keringat atau mengeluarkan keringat. Jadi jahe itu tidak boleh diminum oleh orang yang sering keluar keringat, baik keringat dingin atau keluar keringat panas. Jadi kalau orang yang sudah sering keluar keringat minum jahe mesti tambah drop, baik itu keringat dingin ataupun keringat panas. Karena jahe itu dia sifatnya hangat, kering, tapi dia juga mengebas keringat ataupun mengeluarkan keringat. Nah ini Kak Vida ini sering keluar keringat dingin enggak? Kalau sering keluar keringat dingin berarti ya ini jangan minum jahe dulu. Satu tahu Pak Ustadz dari Teh Imah. Ya alhamdulillah. Biar enggak mengkis-mengkis gimana Ustadz? Ya tergantung di foto lidah dan gejala khasnya. Mengkis-mengkis berarti kan nafasnya kan pendek. Berarti kan kekurangan energi. Kekurangan energi bikin nafas pendek. Nanti fotokan lidahnya aja kirimkan ke sini. Nanti biar didiagnosa. Nah, jadi itu tadi materi yang saya sampaikan seputaran anxiety. Semoga mudah dipahami. Jadi nanti buat teman-teman semua, kalau mau yang konsultasi lebih lanjut dengan saya untuk pola makan dan herbalnya, nanti bisa fotokan lidahnya, kirimkan ke sini biar kami diagnosa dulu gejala khasnya apa, nanti biar kami resepkan herbalnya. Mungkin itu teman-teman ya, mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami materinya pada hari ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan tak lupa buat saya doakan juga buat teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi sakit, semoga Allah Ta'ala segera memberikan kesembuhan dan semoga Allah Ta'ala menjadikan sakit ini sebagai penghapus dosa teman-teman semua dan semoga juga yang sakit ini segera Allah Ta'ala temukan obat yang tepat sehingga mendatangkan kesembuhan. Enggak lupa juga kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dan memenangkan mereka dari para penjajah. Mungkin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa tafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.